Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang materi konfigurasi elektron. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita kuasai yaitu KD 3.3, yaitu mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian KD 4.3 menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, sebelumnya marilah simak video berikut ini. Ini teori tentang atom, kita pakai lagunya Ayu Ting Ting, Sambalado, kenal ya? Kenal ya? Saya masih hafal ya. Di atom-atom, sejarah teori atom. Dalton bilang atom bola pecal. Atom-atom, sejarah teori atom. Thomson bilang atom punya elektron. Rutherford bilang atom punya nukleus. Niels Bohr bilang atom perlintasan stasioner. Bisa dengar? Bisa. Atom modern memiliki orbital. Ya. Ini sejarah teori atom. Bu Irma bikinkan lagu dari lagunya Ayu Ting Ting, Sambalado. Jadi yang pertama kali mengungkapkan bahwa bagian terkecil dari suatu benda, kalau kita membagi menjadi satu bagian yang tidak bisa kita bagi lagi, menurut Dalton itu namanya atom. Bentuknya seperti apa? Bola pecal. Kemudian Thomson, itu atom itu bukan hanya bola pecal, tapi dia punya elektron, yaitu atom yang bermuatan positif, dan elektron tersebar secara merata seperti kismis di dalam roti kismis. Kalau Rutherford, dia menyatakan bahwa atom itu bukan hanya bola pecal, tapi dia juga punya nukleus. Apa itu nukleus? Nukleus yaitu inti atom. Sedangkan Niels Bohr, atom itu punya lintasan stasioner. Kalau atom modern, atom itu memiliki ikatan. Ibu sudah tahu kenapa ini? Ya, oke, lanjut ya. Permainan kamar hotel turis. Oke, kalau sudah permainan kamar hotel turis, beginilah kalau daring. Ya, seorang TL sudah dilihat? Sudah kelihatan? ya. Oke, seorang TL akan membawa rombongan turis wisatawan dan dia akan membagi kamar wisatawan tersebut. Nah, kamar wisatawan itu dikasih nama kamar K, L, M, N, O, P, Q. Ya, oke. Kamar K boleh terisi berapa orang? 2 orang. Ini ketentuannya. Kamar L
MG 4, 8 orang. 5, MG 6, P7, P8. 18 orang. Boleh maksimal terisi 18 orang. Kamar N 32 orang. Kamar O boleh maksimal terisi 18 orang. Kamar P boleh maksimal terisi 72 orang. Kemudian kamar Q maksimal boleh terisi 98 orang. Ini ketentuannya. Nah, catatannya dalam permainan ini kamar terakhir itu hanya boleh ditempati maksimal 8 orang. Oke, sudah paham? Paham? Paham. Masih kelihatan? Masih. Ya, sekarang kalau kelompok X, misal, L-nya tadi membawa kelompok X, ada 5 orang turis. Ya, kita mau masukkan ke kamar K itu berapa orang? Oh, jawab yo. Dua kayaknya. Maksimal tadi 2 orang. Kamar L berapa sisanya? Berarti 8. 5 orang kok 8. Tadi maksimal boleh terisi itu 8 orang. Ini sekarang ada hanya 5 orang, nggak boleh 8 lah. Yang 3-nya siapa itu? Ayo. Punya 3, Bu. 3. Oke. 10 orang sekarang yang kedua. Kelompok Y 10 orang. 10 orang turis. Di kamar K berapa? 2. Oke, 2 ya. Masih kelihatan PowerPoint-nya, Berma? Masih. Nggak hilang. Kulit K berapa harusnya? Yo. 8. Tadi 8, kulit 8. Oke, jumlahnya sudah 10. Kalau 15 orang, di kulit K berapa? Di kamar K, sorry kulit. 15 orang. 2, kamar S. 8. 8, oke. 8, sisanya. Kamar N, 5. sisanya berapa? 5. 5. Pinter. Pinter sekali. Oke. Sekarang 20 orang. Ya, yang keempat 20 orang. Di kamar K berapa orang? 2. Kamar L 8. 8. 8, Kamar M 18. Sisanya kamar M. Iya, kamar yang terakhir hanya boleh terisi berapa? 8, 10 nggak boleh. Oh ya udah. Kalau 10 ini nggak boleh, kamar terakhir itu isinya 10 orang. Harusnya maksimal 8. Nah, berarti masih 10 itu di kulit M8, sisanya masih berapa? 2. Nah, di kulit M. Begitu ya. Oke, bisa? Oke. 35 orang. Di kulit K. 2 pasti. L 8. Terus M 8. M tadi berapa maksimal? Kulit M 18. Bisa masuk 18 orang? bisa. Enggak bisa, Bu. Itu kebanyakan itu, Bu. 18 sama 10 berarti berapa? 28. 8. Masih sisa berapa orang? 35. Masih sisa 7 orang. 7 orang, Bu. Bisa. Di kulit terakhir, di kamar terakhir berapa orang? 50 orang. 50 orang. 2, 8, M tadi 8, 18, terus 18 lagi, baru 4. Oke, begitu ya? Begitu ya? Oke, ini permainan kamar hotel turis. Oke. Silakan. Sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah gambaran dari tata letak elektron
elektron yang terdistribusi di orbital sebuah atom. Nah, ini tadi adalah gambar teori atom siapa yang punya lintasan. Niels Bohr bilang atom berlintasan stasioner. Siapa? Niels Bohr dipakai adalah Niels Bohr. Ya, ini atom terdiri atas muatan positif, isinya proton dan netral. Ini adalah kulit yang pertama, namanya kulit K. Kamar K. Kulit yang kedua namanya kulit L. Kamar L, M, N, dan seterusnya. Nah, inilah di lintasan inilah elektron itu berada dan mengelilingi inti atom. Oke. Paham ya? Nah, ini tadi nilai maksimal elektron pada kulit. Saya ganti. Kamar tadi itu ibaratnya kulit di sini. Jadi kamar hotel turis itu sama dengan kulit elektron tadi. Nah, setiap kulit boleh berisi 2N pangkat 2 di sini. Jadi kulit yang pertama kulit kulit K berisi 2 elektron, N yang kedua kulit L berisi 8 elektron, kulit yang ketiga kulit M berisi 18 elektron. Nah, dan seterusnya ya. Masih bisa dilihat? Masih. Alhamdulillah kalau masih. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang simbol atom X, Z, dan A. Ini X adalah lambang atomnya, Z nomor atom, A-nya nomor massa. Ya, sudah dibaca belum? Nih, materi di tim. Z-nya itu belum menunjukkan jumlah proton. Ya, oke. Kalau belum, Mas terangkan sekarang. Z di bawah ya. Ini simbolnya X, Z. Z-nya itu agak ke bawah sedikit. Nomor atom. Ini sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Kalau A, itu nomor massa, menunjukkan jumlah proton dan neutron. Jadi kalau jumlah neutron saja, itu berarti N sama dengan A dikurangi Z. Misal ya, 11 nomor atomnya, Na lambangnya, 23 nomor massanya. Menunjukkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau 23 namanya nomor massa, menunjukkan jumlah proton dan neutron. Oke. Jadi nomor atomnya berapa? Lambang atom tersebut. Oke, yuk kita bersama-sama. 11 Na23. Nomor atomnya yang mana nih? Nomor atomnya 11. Nomor massanya? 23. Iya, pintar. 23. Elektronnya berarti 11. Jumlah protonnya 11. Karena sama, jumlah proton dan elektron sama. Jumlah neutron. Jumlah neutronnya berarti 23 dikurangi 11. Berapa? 12. Ya, yang dipakai untuk konfigurasi elektron, yang dipakai untuk menata elektron di dalam kulit-kulitnya, kita pakai yang jumlah elektron, yang bawah ini 11. Ya, kita mulai. Nah, kita lihat konfigurasi elektron pada gas mulia. Gas mulia itu pada golongan 8A. Heboh negara Arab karena seksi ratunya.
Unsurnya ada heboh negara Arab karena seksi ratunya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Helium, nomor atomnya 2, berarti di kulit K 2. Neon, atomnya 8, di kulit K 2, di kulit L 8. Nah, masing-masing elektron yang berada pada kulit yang berada pada kulit yang terluar. He punya nomor atom 2, jumlah elektronnya hanya 2, maka kulit yang terakhir hanya 2 elektron. Yang lain 8 elektron semua. Konfigurasi elektron gas mulia ini adalah konfigurasi elektron maka aturan stabil pakai aturan oktet dan aturan duplet. Aturan oktet itu suatu atom yang stabil memiliki jumlah elektron valensi 8. Jadi elektron valensinya 8. Seperti E, KR, XE, dan NN. Kemudian duplet itu hanya dimiliki oleh dari 2 saja. Ini aturan kestabilan unsur. Nah, perlu kalian ketahui dahulu, elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit yang terluar. Kemudian elektron valensinya periode adalah jumlah kulit. Dan A itu nanti 1 sampai 20 nomor atomnya dan 31 sampai 38. Sedangkan golongan B nanti nomor atomnya 21 sampai 30 dan 39 sampai 48. Aduh, masih bisa dilihat dan didengarkan anak-anakku? Ya. Oke. Sekarang MG 12 dan 24. Ini nomor atomnya 12, nomor masanya 24. Ya, jadi 12 Mg itu di kulit K nanti akan terisi 2 elektron, 8 dan 2. Jadi elektron valensinya itu elektron yang berada pada kulit yang terluar 2. Kemudian di golongan 2A berarti karena sama dengan golongan itu jumlah elektron valensinya dan periodenya 3. Periode itu menunjukkan jumlah kulit. Jadi kulitnya K, L, dan M. Halo? Halo? Masih bisa dilihat? Masih. Nah, CA sekarang. CA 20, 40. Di kulit K2, 8, M8, dan kulit N2. Elektron valensinya, elektron valensi, elektron yang berada pada kulit yang terluar, jumlah 2. Kemudian elektron valensi itu menunjukkan golongan. Kalau 20 tadi termasuk golongan A, maka 20 CA ini termasuk golongan 2A. Periodenya yaitu jumlah kulit yang dipakai. Kulit K, L, M, N. Periodenya 4. Berarti ya ada 4 kulit. Ini rombongan ya, maka kembali ke permainan tadi, rombongan A, ada banyaknya 4 orang turis ya, maka akan terisi 2 kan di kamar hotel 2. Kalau 10 dan ke 8. Kalau 19, yuk dijawab yuk. Masih kelihatan ya?
Dijawab yuk. 28. 19. Yang 2, 8, 19. 9. 8. 9 boleh? Tidak. Tidak. 9 itu harusnya maksimal berapa tadi? 8. Baru sisa 1. Sisa 1 dikit N. Oke. Kalau 13. 28. 2, 8, 3. 3. 30. 8. 8. 18. 28. 18. Masih berapa lagi? 10. Masih berapa lagi? 6. Sisanya 8, 18. Berarti masih berapa? 28. Berarti masih sisa? 8. Masih sisa 8. 8. Ya, ini sama ya seperti tadi ya. Unsur B. 2. Kulit K. Kulit K. 2. Kulit L. 2. NA. 11. 2. 11. Ya, oke. Ini 11 lanjutkan sendiri ya nanti ya untuk buat latihan ya. Jadi nanti kalian akan bisa membuat konfigurasi elektron sendiri. Oke, nih contoh lagi. Atomnya Na, nomor atomnya 11, jumlah elektronnya 11. 11. Di kulit K, di kulit K, 2. kulit K, 8. di kulit M, 1. 1. Ya. NO bagi kosong. Oke. Ya, kosong. Setelah itu elektron valensi. Ya, kosong. Ini elektron valensi. Elektron valensi itu apa tadi? Elektron yang berada pada kulit yang terluar atau turis yang berada pada kamar yang terluar. Ya, oke. Berapa? 1. Berapa? 1. 1. Oke, pinter. Siapa ini ya? Mbak siapa ini yang jawab terus? Saya Bu. Ya. Ya. Golongan berapa jadinya nih? Golongannya A. golongan tadi ditunjukkan dengan jumlah elektron valensi. Kalau elektron valensinya 1 berarti golongannya 1A. 1A. Pinter. Periodenya berapa? 3. 3. Kenapa 3? Karena jumlah kulitnya 3. Oke, wah pinter berarti. Karena jumlah kulitnya 3. Jumlah kulitnya 3 itu yang mana? KLM. Iya, pinter ternyata. Gampang ya? Lumayan. Gampang ya? Ya, Iya. lumayan. Gampang. K. Sekarang. K. Nomor atom K. Nomor atomnya 19. Jumlah elektronnya berapa, Bu? 19. Oke, ini yang muncul malah ini. Nah, 19. Di kulit K berapa? 2. Kulit M 8. 8. M
18. 18. Weh. Kok 18? Hai. 8 Berapa sih? 2881. Kok 18? Nomor atomnya aja 19. Masa ini sudah 28, 18? 2881. Oke. 2881. Ya, kenapa 1? Ya karena sisa dari 19 itu. 1. Iya, karena 1 tadi maksimal tadi kulit yang terakhir nggak boleh 9 kan? Ya, maka 2881. Elektron valensinya berapa jadinya? 1. 1. Golongan 1A. 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 Periodenya 40. Oke, jos, pinter ya. Sekarang nomor atom O. Atom O, nomor atomnya 8. Jumlah elektronnya 8. 8. 2. 2. Molekul 6. 6. 8 atau 6? Nah, iya, jumlahnya hanya 8 saja. Elektron valensi Elektron valensinya 8. 6 6 atau 8? 6. Kenapa 6? Karena Karena kulit paling luar 6. Golongannya 6A. 6A. periodenya 2. periodenya 2. Oke, bisa ya? Oke. Yang lainnya nanti akan saya share untuk tugas kalian. Ini yang masih kosong, ya nanti kalian coba sendiri di rumah. Nanti kalau sudah ditulis dikirimkan ke tim, ya. Oke. Ya, Bu. Ibu, Apa pekerjaanmu? Bu, nanti materinya sekalian dikirim, Bu. Oke, Sekalian ya. materinya dikirim. Materi selalu saya kirim. Materi saya selalu saya kirim. Lebih baik saya kasih asinkron biar kamu langsung bisa baca, nggak usah download. Ya kan? Sudah kan? Ya. Nah, ini apa yuk? Ini namanya sistem unsur. Unsur berarti kimia. Tujuannya tadi apa sih? Tadi adalah Unsur kimia. elektron nanti akhirnya berada di mana sih, di sebelah mana sih sistem periodik unsur tadi. Kalian bisa menentukan golongan dan periodenya tadi. Ya. Contoh tadi Na11. Sama nggak Na11? Dilihat, periode itu dari atas, dari kiri ke kanan, itu namanya periode. Ini periode 1, berarti HE, ini periode 1. B, C, N, O, F, N, E. Periode 3, apa aja yuk? Ini A, yuk, N, G, A, S, I, P, S, C, L, A, R. Nah, ini namanya periode. Tapi kalau dari atas ke bawah, ini namanya golongan. Sudah kalian pelajari belum? Ini kemarin ada lagu untuk ini lama. Golongan 1A, Alida karo Robi seksi Ferry. 2A, Bimo Mogok cari serban radial. 3A, Bagong alias Gareng injak telur. Sudah belum? 4A, cah sing seneng pelembungan. Ini dari atas ke bawah ini namanya golongan. 1A itu namanya golongan alkali, 2A
kelompoknya alkali tanah, 3A kelompoknya boron, 4A karbon, 5A neon, 6A oksigen, 7A ini kelompoknya halida. Nah, ini tadi kelompoknya gas mulia. Ini yang sudah stabil. 8A itu yang sudah stabil. Gitu ya. Tadi 11Na, berarti konfigurasi elektronnya berapa? Di kulit K? Bu? Kok nggak paham? Ini tadi 11Na. 11, 2, 8, 1. Itu sudah, Bu. Ya, berarti golongan berapa? 1. Periodenya 3. Ya, kita cocokkan benar atau salah di SPU bahwa Na itu golongan 1A, periodenya 3. Di mana Na? Sini ya. Di sini ya. Kelihatan nggak? 11 Na. Periodenya 3. Lihat ini 3, golongan berapa? 1A. Oke, kelihatan nggak? Ya, berarti benar ya bahwa Na itu terletak di periode 3 golongan 1A. Oke. 1A. Kedua tadi 8. Di golongan 6A periodenya 2. Golongan 6A periodenya 2. Oh, di mana nih? Oh. Di golongan 6A periodenya berapa nih? Oh. Periodenya 2. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Ya, anak-anakku, jadi SPU ini adalah kunci supaya kamu bisa belajar kimia. Nah, ini biasanya Bu Irma suruh menghafalkan golongan per golongan 1A sampai 8A. Ya, kalau kalian hafal 1A sampai 8A, dengan cara kalian bisa menentukan ikatannya untuk materi berikutnya. Jadi syaratnya materi berikutnya ini nanti kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu kaitannya, syaratnya kalian harus bisa membuat konfigurasi elektron. Ingat tadi, konfigurasi elektron bisa dibuat dengan permainan kamar hotel turis. Kalau kamu bisa itu dengan main kamar hotel turis tadi, berarti kalian sudah bisa menentukan konfigurasi elektron, menentukan letak golongan dan periode dalam SPU. Kalian nanti bisa menentukan jenis ikatan kimianya. Jadi setelah ini nanti kita akan belajar tentang ikatan kimia. Oke, anak-anakku, masih bisa didengar? Berma? Oke, ini kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kali ini. Masih kesimpulannya? Nah, yang pertama, kita belajar tentang apa tadi? Kita belajar tentang Rumus kimia. konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron tadi, gambar teori atom yang kita pakai siapa tadi? Thomson, Niels Bohr. Ya, Niels Bohr tadi mengatakan bahwa atom itu memiliki apa? Memiliki lintas. Atom itu memiliki lintasan stasioner. Dia punya lintasan, punya rel, punya jalur, punya kulit yang tertentu. Begitu ya. Ya, maka yang kita pakai itu yang namanya konfigurasi elektron
adalah apa tadi? Susunan elektron dalam setiap lintasan atau kulit. Itu namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam setiap lintasan atau kulit. Tadi seperti apa tadi? Jumlah turis yang berada pada kamar hotel masing-masing. Oke. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan elektron valensi tadi? Jumlah elektron yang berada kulit yang terluar. Kulit yang terluar. Kemudian golongan Jumlah elektron valensinya. elektron valensinya. Kemudian yang keempat, periode adalah jumlah kulit yang elektron. Jumlah kamar yang dipakai oleh turis. Tadi kalau golongan apa berarti? Jumlah turis yang berada pada kamar yang terluar. Ya, ini khususnya yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Ada satu yang unik sih anak aku. Karakter yang mau saya sampaikan di sini. Kalian pernah lihat gambaran tata surya? Pernah, Bu? Matahari itu apa? Pernah, Bu. Matahari itu apa? Berarti matahari itu adalah inti atom. Dia nukleus dan proton di situ. Kemudian planet Merkurius, Venus, Jupiter, ini adalah apa? Elektron. Jadi matahari yang tetap di situ. Kemudian planet-planet itu bergeraknya itu berevolusi atau berotasi? Berevolusi. Berevolusi mengelilingi matahari di samping dia berotasi. Oke. Sama seperti itu. Masya Allah, sungguh luar biasa, ya. Masya Allah. Kewajiban Allah. Iya. Allah Itu merupakan Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Iya, betul. Allah menciptakan alam semesta dunia ini jagat raya. Begitu luar biasanya. Serba teratur. Ya, seperti di dalam kitab Hikam, Bu. Serba teratur. Padahal kita nggak pernah melihat yang namanya elektron. Karena elektron itu, atom itu adalah, kita nggak pernah melihat yang namanya elektronnya. Itu adalah rekayasa dari ahli tadi. Dari ahli-ahli terdahulu. Nah, ini coba kita lihat. Kita lihat secara nyata saja di sini. Yang atom bagian terkecil dari suatu unsur saja nggak kelihatan, serba teratur seperti tadi. Apalagi di alam jagat raya yang biasa. Tentu ada yang menciptakan. Nah, apa yang terjadi seandainya ini Jupiter itu menabrak bumi? hancur. Jadi seandainya bumi tidak berjalan sesuai dengan orbitnya masing-masing planet-planet. Kalau itu selesai kepada kita. Venus tidak bergerak pada lintasannya, tidak bergerak pada orbitnya. Venus akan menabrak bumi, bumi menabrak Jupiter, Jupiter menabrak Merkurius, ataupun Merkurius menabrak matahari. Kira-kira apa yang akan terjadi? Luluh. Ya, kehancuran. Nah, bagaimana kalau kita hidup tidak sesuai dengan relnya, tidak sesuai dengan aturan yang ada
Oh ya sudah. Tidak Melenceng. dengan apa yang Allah ciptakan kita hidup, tentu juga akan mengalami suatu kehancuran. Curang. Oke, ini yang bisa kita peroleh. Masya Allah, luar biasa ya. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Kita nggak bisa melihat elektron, tapi elektron bisa membawa kita belajar tentang alam, begitu. Nah, pesan Bu Erma, alam hidup, berjalanlah sesuai dengan aturan yang Ada. Oke. Syariat. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan hidup yang diperlakukan oleh Sang Pencipta. Bagaimana kita hidup di masyarakat? Kita memenuhi aturan di masyarakat. Di sekolah, kita memenuhi aturan di sekolah. Di bangsa dan negara, kita memenuhi aturan di bangsa dan negara. Kalau kita beribadah sesuai dengan syariat, ini berjalanlah sesuai aturan yang ada. Oke, anak-anakku bisa difahami kali ini? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Apa yang kalian rasakan? Bisa, Bu. Aku sangat senang sekali. Bisa Sangat senang sekali. Ya, oke. Paham. atom-atom. Nanti kalau ada permasalahan bisa japri Bu Irma. Sementara itu pembelajaran saya masih di tim. Setiap kali ada di tim semuanya ya. Karena kita akan terlacak pembelajarannya di sana semuanya. Oke, silakan yang belum bergabung, mudah-mudahan teman kita yang belum bergabung bisa di tim, bisa segera bergabung di tim. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi di awal pembelajaran kita sinyalnya lari-lari, Bu Irma mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tetap belajar dengan kondisi saat ini yang sulit untuk semuanya. Ya, sulit tatap muka, perbanyak sholawat, sholat kamu tetap dijaga. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.